Setelah menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan zikir, berikutnya beliau, Syekh Al-Matbuli, menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban dalam berzikir. Beliau berkata, "Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan suatu apapun dalam berzikir." Para ulama sepakat bahwa seorang murid yang menyekutukan segala sesuatu dalam zikir akan mengurangi kecepatan perjalanannya dan memperlambat terbukanya hati sesuai dengan kadar besar dan kecilnya kemusyrikan yang dilakukan. Para ulama berkata, bagi guru tarikat wajib memerintahkan murid-muridnya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala dengan lisannya dengan keras dan bersungguh-sungguh. Apabila hal itu telah kokoh, selanjutnya guru memerintahkannya untuk menyesuaikan dalam berzikir antara lisan dan hatinya seraya berkata kepadanya, "Bertahanlah dengan melestarikan zikir ini seakan-akan engkau berada di hadapan Tuhanmu yang Maha Luhur." Janganlah engkau meninggalkan zikir hingga engkau mendapatkan suatu derajat darinya dan seluruh anggota tubuhmu menjadi ikut berzikir serta tidak pernah lupa dari mengingat Allah Ta'ala. Kemudian setelah mengajarkan cara-cara berzikir, selanjutnya guru memerintahkan murid-muridnya untuk mengosongkan perut secara bertahap sedikit demi sedikit agar tenaganya tidak habis sehingga dapat memutuskannya dari zikir. Dan guru juga memerintahkannya untuk mengurangi waktu kosong dan tidur, serta menjauhkan diri dari orang-orang. Karena sesungguhnya seorang murid harus menyibukkan diri dengan tauhid di samping hal tersebut, jika tidak, maka segala sesuatu yang telah didapatkan yang berupa nur tauhid akan dipadamkan oleh gelapnya tidur, pengamuran dan bergaul dengan orang-orang. Sebagaimana hal itu telah ditetapkan dalam aturan-aturan tarikat, dan para guru tidak akan mampu untuk mengantarkan seorang murid lantaran melanggar aturan-aturan tersebut. Hendaklah engkau berzikir dengan suara keras, karena berzikir dengan suara keras lebih bermanfaat bagi pemula yang belum mampu mengalahkan suatu keramaian. Para ulama sepakat bahwa bagi murid wajib berzikir dengan suara keras, sebab berzikir secara samar atau dengan suara rendah tidak akan berfaedah menaikkan derajatnya. Dan ketika berzikir dengan suara keras hendaklah berzikir secara pelan-pelan, karena apabila tidak pelan-pelan terkadang dapat meningkatkan lipatan pada perut sehingga suara zikirnya menjadi hampa. Hendaklah engkau berzikir dengan kekuatan penuh, maksudnya bagi murid wajib berzikir dengan kekuatan penuh. Para ulama berkata, apabila seorang murid berzikir kepada Tuhannya dengan kekuatan penuh dan kemauan yang kuat, maka derajat-derajat tarikat akan dapat ditempuhnya dalam waktu singkat. Terkadang dalam waktu sekejap ia mampu menempuh apa yang orang lain tidak mampu menempuhnya dalam waktu sebulan bahkan lebih. Dan para ulama berkata, bagi murid wajib berzikir dengan kekuatan penuh sehingga tidak ada keleluasaan dan gerakan yang tertinggal mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang tidak ikut berzikir. Adapun dalil yang menunjukkan atas hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Al-Baqarah ayat 74.
Sebagaimana halnya batu yang tidak dapat hancur kecuali dengan kekuatan, demikian pula adanya dengan zikir. Zikir tidak akan dapat memberikan pengaruh apapun dalam menyatukan tercerai-berainya hati seseorang kecuali dengan kekuatan. Hendaklah engkau berzikir secara berjamaah. Maksudnya wajib berzikir secara berjamaah, karena berzikir secara berjamaah berpengaruh kuat dalam menghilangkan hijab. Ulama salaf maupun kholaf sepakat atas disunahkannya berzikir kepada Allah Ta'ala secara berjamaah di masjid-masjid atau tempat lainnya dengan tidak memungkiri syarat-syaratnya. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyerupakan antara zikir seorang diri dan zikir secara berjamaah dengan azan sendirian dan azan berjamaah. Beliau berkata, sebagaimana halnya suara orang-orang azan secara berjamaah dapat menembus udara lebih kuat daripada suara orang azan sendirian, begitu pula berzikir secara berjamaah dengan menyatukan hati akan lebih kuat pengaruhnya dalam menghilangkan hijab, karena Allah Al-Haq Ta'ala menyerupakan hati dengan batu, bahwa batu tidak dapat dipecahkan kecuali dengan menyatukan kekuatan dan hati, karena kekuatan orang banyak lebih besar daripada kekuatan satu orang. Hendaklah engkau berzikir dengan penuh memuliakan dan mengagungkannya. Maksudnya, bagi orang yang berzikir wajib menghadirkan keagungan Allahul Haq Tabaraka wa Ta'ala sebelum mulai berzikir. Syekh Abu Bakar Al-Kanani rahimahullahu ta'ala berkata, termasuk syarat bagi orang yang berzikir yaitu harus senantiasa memuliakan dan mengagungkan Allah Ta'ala. Bila tidak, maka seseorang tidak akan berhasil mendapatkan derajat orang-orang yang sempurna. Dan beliau berkata, demi Allah, seandainya Allah Ta'ala tidak mewajibkan kepadaku untuk berzikir kepadanya, tentu aku tidak berani berzikir kepadanya karena mengagungkannya. Sementara orang-orang seperti diriku berzikir kepada Allah Al-Haq Ta'ala, padahal ia tidak pernah mencuci mulutnya dengan 1000 taubat dari selainnya sebelum berzikir kepadanya. Para ulama sepakat bahwa orang yang belum mampu mengokohkan adab-adab berzikir yang berjumlah 20 adab, jauh dari terbukanya pintu hati. Dan sebagian dari kewajiban dalam berzikir adalah bertaubat dari segala perkara yang tidak berfaedah sebelum berzikir. Banyak bersyukur setelahnya, tidak segera minum setelah berzikir, dan tidak menyibukkan diri dari segala urusan yang berhubungan hak-hak makhluk kecuali hal-hal yang dapat membantu perjalanannya menuju Allah Ta'ala.